Gelombang digitalisasi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini harus kita sikapi dengan cepat dan tepat. Kita lihat bank berbasis digital bermunculan, inovasi-inovasi financial technology semakin berkembang, fenomena sharing ekonomi semakin marak dari ekonomi berbasis peer-to-peer hingga business to business. Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Oleh karena itu perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan para pemerhati hukum sekalian, perkenalkanlah kami dari tim Erik Yuan dengan saya sendiri, Muhammad Hari Muslimin selaku pembicara pertama, dan rekan di samping kanan saya, Ananda Firdiansyah selaku pembicara kedua, dan rekan di samping kiri saya, Nesti Diayu selaku pembicara ketiga. Dalam mosi perdebatan kita kali ini, kami berdiri pada Legal Standing Position Pro, mendukung adanya sertifikasi hakim, telematika, dan telekomunikasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan salam konstitusi. Judek sets lex legends. Seorang hakim adalah hukum yang berbicara. Dewan Juri yang terhormat, munculnya mosi perdebatan kita kali ini dilatar belakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi. Hal ini berakibat pada banyaknya permasalahan telematika yang tidak dapat ditangani oleh hakim yang tidak memiliki kompetensi khusus dalam bidang telematika dan telekomunikasi. Jika melihat data dari Kepolisian Republik Indonesia, setidaknya terdapat 937 kasus perkara cyber yang dilaporkan pada April hingga Juli pada tahun 2021. Dengan demikian, Indonesia harus menanggapi secara serius permasalahan cyber baik secara preventif maupun represif. Yang pada ranah peradilan, seorang hakim harus menjadi tombak utama dalam mengadili suatu perkara. Dalam konteks ini, keseriusan tersebut dapat dituangkan pada pelaksanaan mekanisme peradilan yang mengedepankan keahlian, kecakapan, integritas, dan profesionalitas seorang aparat penegak hukum, yaitu dengan diberlakukannya sertifikasi terhadap hakim yang khusus menangani perkara telematika dan telekomunikasi. Berangkat dari hal tersebut, jika merujuk pada philosophical grounds lah bangsa Indonesia, salah satu cita-cita ianya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana negara harus mengedepankan nilai-nilai kesetaraan dan persamaan di mata hukum, sehingga melahirkan prinsip keadilan yang setinggi-tingginya. Dalam hal peradilan di Indonesia, seorang hakim harus memiliki integritas, keahlian, dan kecakapan sesuai dengan bidangnya, agar dapat memberikan putusan yang berkualitas sehingga hakim tidak hanya menegakkan hukum namun juga menegakkan keadilan dalam ranah telematika dan telekomunikasi. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, sertifikasi hakim telematika dan telekomunikasi ini sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia. Dikarenakan sertifikasi hakim adalah bentuk peningkatan infrastruktur hukum yang berkualitas karena akan mampu memberikan kesesuaian serta kepastian hukum dengan akurasi yang tepat dan akurat, sehingga dapat melindungi masyarakat dari kesalahan putusan yang diberikan hakim yang tidak memahami ranah telematika dan telekomunikasi. Penerapan sertifikasi ini sesuai dengan pernyataan Gustav Redbrew yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dengan adanya sertifikasi telematika dan telekomunikasi ini akan memberikan kepastian terhadap kompetensi hakim dalam ranah telematika, sehingga dapat mencapai keadilan yang lebih dan tujuan hukum tersebut akan lebih mudah untuk diwujudkan. Oleh karena itu, gagasan kami ialah dengan melakukan sertifikasi terhadap calon hakim telematika dan telekomunikasi yang melibatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melakukan pengukuhan, dan lembaga lain yang memiliki kompetensi sebagai lembaga yang melakukan sertifikasi terhadap bidang telematika dan telekomunikasi, yang mana gagasan tersebut akan dielaborasikan dengan lebih komprehensif oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami. Sekian dan terima kasih. Ignorantia judicis est calamitatis innocentis. Ketidaktahuan hakim ialah suatu kerugian bagi pihak yang tidak bersalah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati hukum sekalian, perkenalkan saya Ananda Firdiansyah selaku pembicara kedua dalam hal ini akan membuktikan bahwa mosi perdebatan kita kali ini layak untuk dipertahankan. Dewan juri yang terhormat, Konstitusi Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai keadilan yang dituangkan dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Profesor Takdir Rahmadi selaku Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa adanya pelatihan sertifikasi hakim ini ditujukan agar para hakim selalu up to date sehingga mampu menghadapi segala macam perubahan yang serba cepat dan tanpa batas dalam segala aspek kehidupan. Sehingga hal tersebut sejalan dengan pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi sekarang Dewan Juri yang terhormat, maka yang menjadi permasalahan utamanya ialah terkait dengan adanya sebuah sistem virtual yang semakin kompleks, sehingga penyelesaian perkara teknologi informasi tidak cukup hanya dengan sistem peradilan secara umum saja. Misalnya, dalam Undang-Undang ITE, perkara yang diatur bukanlah hanya terbatas pada perkara pidana saja, namun juga mengenai permasalahan penyelesaian sengketa secara perdata dan juga permasalahan administratif teknologi informasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mana hal tersebut apabila diselesaikan oleh hakim yang tidak memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi akan membuat sebuah problematika baru ke depannya. Dewan juri yang terhormat, dalam perspektif yuridis, permasalahan cyber sudah tidak bisa lagi dikualifikasikan oleh hukum yang umum untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan. Karena jika cara ini yang dilakukan akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Dengan demikian, pada poin mosi perdebatan kali ini sangat baik untuk melakukan sertifikasi hakim telematika dan telekomunikasi demi tercapainya proses peradilan yang profesional dalam bidangnya. Selanjutnya, Dewan juri yang terhormat, pemberlakuan sertifikasi hakim ini sudah dilakukan pada bidang-bidang tertentu di Indonesia. Di antaranya adalah bidang hak asasi manusia, bidang ekonomi syariah, bidang lingkungan hidup, dan lain-lain. Yang mana sertifikasi tersebut dituangkan dalam keputusan Mahkamah Agung yang mengatur tentang pengangkatan hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, integritas, untuk menjadi hakim dalam bidang yang lebih khusus. Penerapan sertifikasi hakim tersebut tentunya dimaksudkan karena adanya urgensi dalam penerapan setiap bidangnya yang membutuhkan hakim yang memiliki kapasitas agar pelaksanaan peradilannya dapat berjalan dengan lancar, efisien, tepat, dan memberikan kepastian hukum. Seperti contohnya Dewan Juri terhormat, pada bidang lingkungan hidup, permasalahan yang muncul disebabkan oleh masih lemahnya substansi dan kultur hukum lingkungan yang ditandai dengan banyaknya ketentuan peraturan perundang-undangan yang multitafsir. Karena itu Dewan Juri terhormat, Hakim Pengadilan Lingkungan Hidup hadir saat itu dengan menyelesaikan dan memutus perkara dengan konsep green legislation dan pro terhadap lingkungan hidup. Dalam konteks ini Dewan Juri terhormat, diterapkannya sertifikasi hakim telematika dan telekomunikasi akan memberikan bukti bahwa penerapan sistematika hukum acara di Indonesia sudah sesuai dengan maraknya kasus telematika dan telekomunikasi yang semakin banyak terjadi seperti pencurian data pribadi, illegal access, dan lain-lain. Hal tersebut sesuai dengan teori hukum responsif yang menekankan bahwa hukum selalu harus merespon perkembangan zaman. Hal inilah yang membuat diterapkannya sertifikasi terhadap hakim telematika dan telekomunikasi penting untuk diberlakukan. Jika kita mengkomparasikannya lagi pada sertifikasi hakim lingkungan Dewan Juri terhormat dalam keputusan Mahkamah Agung nomor 134 tahun 2011, selama ini Mahkamah Agung selaku lembaga yang dapat melakukan sertifikasi, melakukan penyeleksian sertifikasi hakim melalui beberapa tahap. Di antaranya adalah seleksi administratif, seleksi kompetentif, dan integritas dan pelatihan profesi. Dalam hal ini, solusi kami terkait dengan pemanfaatan lembaga sertifikasi profesi untuk ikut serta dalam memberikan sertifikasi hakim, kami nyatakan merupakan solusi yang tepat karena sampai saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang komprehensif terkait dengan pengkhususan ranah keahlian terkait dengan hakim telematika, sehingga dalam penerapannya nantinya proses seleksi sertifikasi ini akan diproses oleh Mahkamah Agung bersama dengan lembaga sertifikasi profesi telematika yang berada di bawah Kominfo Republik Indonesia yang memang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang telematika dan telekomunikasi, sehingga nantinya pengangkatan hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung memiliki kompetensi dan integritas yang mumpuni dalam bidangnya. Sekian yang dapat kami sampaikan Dewan Juri terhormat. Terima kasih dan salam konstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Het recht ging achter de feiten aan.
hukum selalu berjalan di belakang perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri yang Agung dan Bijaksana, para pemerhati hukum dan konstitusi yang berbahagia. Perkenalkan, saya selaku pembicara ketiga dari tim Eric Yuan pada mosi perdebatan kali ini, sertifikasi hakim telematika dan telekomunikasi, kami menyatakan keberpihakan kami terkait mosi kali ini. Dewan Juri yang terhormat, berkembangnya telematika dan telekomunikasi di Indonesia disebabkan oleh meningkatnya penggunaan internet dari warga Indonesia. Berdasarkan laporan data Reportal, jumlah pengguna internet Indonesia pada Januari 2022 mencapai 204,7 juta orang. Semakin meningkatnya pengguna internet di Indonesia, maka memicu juga meningkatnya perkara dalam bidang telematika. Terbukti berdasarkan data dari institusi Polri, terdapat 937 kasus perkara cyber yang dilaporkan per April hingga Juli 2021. Di Indonesia, penegakan hukum memiliki kewenangan dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang telematika untuk mendukung tercapainya tujuan sistem pemerintah berbasis elektronik atau e-government nasional, aparat ini mengalami pembaharuan guna memasuki era digital. Yang pertama, Polisi Republik Indonesia yang telah menggunakan virtual police sejak 23 Februari 2021 lalu. Kemudian yang kedua, Kejaksaan Republik Indonesia yang telah melaksanakan Diklat Capacity Building Security guna merespons serangan cyber dan ancaman digital. Akan tetapi, hal itu menjadi permasalahan di dalam pengadilan ketika hakim memiliki peran yang besar terhadap penyelesaian kasus namun tidak mengalami pembaharuan seperti polisi dan jaksa untuk merespons perkembangan digital yang semakin pesat. Dalam hal ini akan menjadi masalah ketika kita dihadapkan dengan kejahatan cyber yang berbasis dunia maya. Terlebih lagi, kasus telematika dan telekomunikasi saat ini masih diselesaikan oleh hakim umum dan bukan hakim khusus yang disertifikasi, sehingga tidak terdapat kepastian terkait hakim mampu atau tidak menguasai teknologi informasi dan komunikasi secara mendalam. Padahal hakim merupakan organ utama dalam menyelenggarakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum untuk dapat menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara. Dewan Juri yang terhormat, urusan mengenai telematika dan telekomunikasi juga berbeda dengan urusan perkara lainnya, yang mana hal ini berkaitan dengan teknologi informasi yang terus berkembang pesat, sehingga kita memerlukan adanya sertifikasi hakim khusus yang berbeda dengan hakim pada umumnya. Seharusnya dalam penanganan kasusnya ditangani oleh hakim yang bersertifikasi dalam bidang tersebut, sehingga lebih mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam hal kecakapan hakim dan hakim profesional dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi warga negara Indonesia yang juga mempengaruhi judeks pasti atau kemampuan hakim dalam mengungkapkan fakta. Hal itu agar sejalan dengan amanat pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas kepastian dan perlindungan hukum yang jelas. Dewan Juri yang terhormat, apabila kita berkaca pada hukum lingkungan di Indonesia dalam penyelesaian perkaranya diatasi oleh hakim khusus lingkungan yang sudah disertifikasi. Hal ini merupakan upaya perlindungan lingkungan hidup dan pemenuhan rasa keadilan karena perkaranya diselesaikan oleh hakim yang ahli dalam bidang tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini menunjukkan urgensi penting adanya sertifikasi hakim telematika dan telekomunikasi agar ditangani oleh hakim secara khusus demi tercapainya peradilan yang berkualitas. Mantan Hakim Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Paulus Effendi Lotulus SH menyatakan bahwa terwujudnya badan peradilan yang berkualitas menuju pada keunggulan peradilan atau court excellence dipengaruhi oleh putusan yang berkualitas yang mencerminkan kepawaian dan kemampuan hakim dalam memutuskan perkara. Seperti yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dan kedua dari tim kami, maka kami menghadirkan solusi yang lebih lanjut melalui gagasan sertifikasi hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mengukuhkan dan pemanfaatan lembaga sertifikasi profesi telematika dalam melakukan pelatihan berdasarkan kurikulum, materi, serta metode yang telah disiapkan oleh tim khusus LSP Telematika di bawah Kominfo yang telah memiliki keahlian serta pengalaman di bidang telematika dan telekomunikasi, sehingga nantinya pengangkatan hakim khusus yang dilakukan oleh Mahkamah Agung memiliki kompetensi dan integritas yang mumpuni di dalam bidangnya tersebut. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat, hingga akhir perdebatan kami menegaskan kesetujuan kami terkait mosi perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam konstitusi. Dewan Juri yang terhormat,
telah sampailah kita pada penyampaian closing statement dalam perdebatan kita kali ini. Dari penyampaian argumentasi yang telah dipaparkan oleh pembicara kedua dan ketiga dari tim kami, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sertifikasi hakim telematika dan telekomunikasi sangat penting untuk diterapkan. Hal ini didasari oleh perkembangan zaman yang sangat pesat di bidang teknologi informasi, sehingga memunculkan berbagai macam perkara yang berkaitan dengan hukum telematika dan telekomunikasi. Karena sejatinya penerapan sertifikasi terhadap hakim itu sendiri merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga peradilan untuk tetap mempertahankan profesionalitas, efektivitas, dan kepastian hukum yang dijunjung tinggi dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya pada pasal 24 ayat 1 menyatakan tujuan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini, bukti bahwa penerapan sertifikasi hakim harus dilakukan adalah karena terdapat beberapa bidang di Indonesia yang mekanisme peradilannya tidak dapat diselenggarakan dengan menggunakan hakim secara umum. Di antaranya, bidang hak asasi manusia, ekonomi syariah, lingkungan hidup, dan bidang telematika dan telekomunikasi. Sehingga alasan keberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini adalah karena perkara telematika dan telekomunikasi hanya dapat diadili dengan putusan hakim yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kepastian, dan hal itu akan dapat diwujudkan manakala penegak hukum yang menangani perkara tersebut merupakan seorang yang ahli di bidangnya. Dalam hal ini, solusi kami bahwa ketika sertifikasi ini dituangkan dalam keputusan Mahkamah Agung, mekanisme pelatihan hakim telematika dan telekomunikasi dapat diselenggarakan dengan adanya kerjasama Mahkamah Agung dengan lembaga sertifikasi profesi telematika yang memang memiliki keahlian di bidang telematika dan telekomunikasi, sehingga besar harapan kami tujuan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dapat menegakkan hukum dan keadilan dapat diwujudkan melalui sertifikasi hakim telematika dan telekomunikasi. Sekian dari kami, terima kasih dan salam konstitusi.